Halo guys, Alvin Masli di sini dan saat ini senang sekali ingin berbagi memainkan SNES. Ya, saya akan memainkan game-game yang saya masih mainkan di tahun 2023 ini dalam video serial SNES Days. Jadi saya rencananya mau memainkan game-game Super Nintendo yang saya rasa saya suka, tune in, dan layak dimainkan di tahun 2023 ini dengan memainkan setiap judulnya 10 menit pertama ya. Yang pertama sudah pasti Super Mario World, karena Super Mario World adalah flagshipnya dari Super Nintendo. Pertama kali Super Nintendo muncul itu pasti mendapatkan game Super Mario World ya. Dan Super Mario World ini adalah produk tahun 90-91 di Jepang, 90 di internasionalnya Amerika dan lain-lain, termasuk Asia itu tahun 91, dan inilah hasil produknya. Dan menurut saya ini adalah game Super Mario Bros versi 2D yang terbaik ya. Karena setelah ini berikutnya di era Super Nintendo akhir tahun 90-an atau pertengahan kali ya, akhir itu akan ada Super Mario World 2, tapi itu karakter utamanya justru Yoshi-nya, jadi bukan Mario-nya cuma jadi bayi di situ. Jadi di posisi ini menurut saya yang game Mario, yang benar-benar game Mario yang the best menurut saya adalah ini, dibandingkan di compare 3 judul sebelumnya, Mario 1, 2, dan 3 di Nintendo, bukan Super Nintendo ya. Jadi komparasinya memang karena teknologinya ya. Jadi yang 3 judul sebelumnya hanya bisa sebatas kemampuannya Nintendo Power. Oke, kita mengaktifkan blok warna kuning, dimana itu adalah isinya jamur. Dan blok kuning ini bukan hanya sekedar jamur, tapi juga bisa menolong kita jadi jembatan atau apa gitu ya. Ini juga game yang sekarang disadari kalau tidak ada stage pertamanya. Jadi dari awal udah dikasih pilihan mau ke kanan atau ke kiri. Oh, saya pengen banget untuk lari secepat-cepatnya di sini karena biasanya selalu total waktunya 3:60 gitu ya. Saya pengen coba untuk lari secepat-cepatnya. Apakah kita bisa lebih cepat dari 3:60? Wow, ini new record untuk saya secara pribadi. Saya menyisakan waktu 3:63. Biasanya 3:60 guys. Tadi saya kena, tapi rupanya efek dari kenanya itu ternyata membuat saya jadi lebih cepat saat berkedip-kedip. Oke, sekarang kita memainkan lagi stage ini. Yoshi Island ya, ini di Yoshi Island. Jadi dimana bukan hanya Princess Peach yang diculik, tapi Bowser juga mengurung Yoshi di dalam blok ya. Jadi begitulah ceritanya di Dinosaur Island ini. Bowser juga melakukan kejahatan kepada dino-dino yang ada di situ. Alright. Ya, ini dunia kedua ya. Jadi dunia ke-1-nya itu tidak ada. Jadi dunianya langsung 1, 2, dan ini dunia ketiga. Ini dunia kedua sebenarnya officially. Jadi dunia pertamanya tuh ada 2 gitu ya. Oke, kita dapat 1 up, dan di sini kalau kita langsung loncat tadi pasti kena. Ya, dunia ini bergerak di atas. Oke, saya sengaja menjatuhkan diri ke sini karena sudah hafal. Saya mau mengambil Dragon Coins, atau orang suka bilang Yoshi Coins. Saya juga dari dulu senangnya bilangnya Yoshi Coins. Oke, jadi Yoshi ini dino, tapi juga suka dibilang dragon juga.
Oke. Ya, mungkin kalau kamu baru pertama kali memainkan Super Mario World di awal-awal, saya ingat dulu waktu pertama kali, wow, saya merasa dunia ini challenging sekali. Ya, ada box yang bergambar bintang. Kalau sebelumnya kita mengambil koin sampai 30 koin, maka akan menjadi one up. Oke, jadi rencananya saya memainkan SNES di video SNES Days. Saya akan memainkan 30 menit lah ya, 30 menit, dan setiap judulnya 10 menit. Dan itu yang menurut saya, jadi bukan berarti yang di awal yang terbagus, apa yang di akhir yang terbagus, tidak. Pokoknya saya memainkan selama 10 menit. Jadi kamu juga bisa lihat, oh kira-kira gamenya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti ada game RPG yang saya mainkan, memang tidak sampai selesai, kalau apalagi RPG gitu ya, 10 menit doang gitu. Tapi at least kamu sudah bisa lihat gamenya seperti itu gitu. Kayak game ini, game Mario, ya kira-kira seperti ini. Dan musik di sini ya, musik di sini bagus banget. Dan sebenarnya ada stage-stage yang pengulangan musiknya, cuman tidak kerasa kalau itu pengulangan gitu. Oke, kita dapat 20 star finish. Kalau kita sampai dapat 100 star finish, maka kita masuk ke bonus stage, dimana kita nanti tinggal ngambil kado saja. Oke, ini dia Iggy's Castle, Iggy atau Iggy's Castle. Ya, saya senang di sini kalau kita injak-injak, kita bisa mendapatkan one up. Oh, saya malah turun. Ya, kombonya hilang deh. Ya, dari awal lagi. Dapetin checkpoint. Nanti akan ada checkpoint di sini. Dan ya, jadi di setiap levelnya Mario akan berhadapan dengan, kalau castle ini namanya Iggy's Castle. Nanti ada Wendy. Jadi ada 7. Kalau dibilang ini adalah anak-anak Bowser kalau di buku panduan manualnya. Jadi anak-anaknya Bowser itu, biarpun saya sudah ratusan kali main ini, tetap saja ya guys ya. Apalagi kalau sudah jadi orang dewasa, bapak-bapak kayak gini ya, kan nggak selalu saya inget gitu ya. Oke, saya turunin items dari inventory dengan tekan tombol select. Jadi ketika Mario mendapatkan item, selalu mendapatkan items ganda, itu masuk ke inventory-nya. Wow! Oh, saya kira bakal mati. Rupanya saat berkedip-kedip Mario masih bisa bertahan. Oke, ini dia Iggy. Dan setiap kali kemana miringnya, lebih baik kita fokus ke sana. Karena kalau tidak, nanti dia hanya akan ke kanan dan ke kiri di tengah. Oh, kurang sedikit. Oh, dikit lagi. Dikit lagi, no. Oh, saya malah jatuh di apinya. Ya udah, Mario kecil saja menangnya. Oke, itu dia Iggy's Castle. Untuk zamannya tahun 91 ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke, judul berikutnya kita fast forward dari tahun 91 ke 94, di mana ada Rare, anak perusahaan dari Nintendo saat itu. Kalau sekarang Rare ini sudah dibeli oleh Microsoft ya.
guys, yaitu Nintendo. Yaitu Donkey Kong. Donkey Kong Country. Nintendo itu sudah membuat Donkey Kong dari tahun 1983. Lalu jadi ini 11 tahun kemudian mereka membuat Donkey Kong dengan grafis yang berbeda, Rareware. Jadi mereka bikin gambar polygon, lalu setelah itu di capture, lalu disatukan gitu ya. Tadi saya mau pakai kode tapi nggak usah lah. Kode untuk 50 nyawa, tapi nggak usah lah ya. Jadi kamu bisa lihat seperti boneka dan gambarnya 3D gitu ya. Zaman dulu dibilangnya ini gambar 3D, wah 3D sekali. Bahkan dulu teman saya waktu itu anak PC ya, anak PC. Saya ingat Richard ini anak PC dan begitu dia lihat gambar Donkey Kong, dia tuh sampai terkaget-kaget kok bisa sebagus itu gambarnya. Karena memang ada era di mana konsol gambarnya lebih bagus dibandingkan dengan PC. Saat itu PC sangat-sangat lambat sekali gambarnya ya, dan game-gamenya juga bukan game-game yang ada di konsol biasanya gitu. Sampai akhirnya sekarang PC sudah pasti lebih bagus daripada konsol itu sendiri ya. Tapi era Super Nintendo ini tidak. Saya menggunakan Didi dari tadi karena Didi sangat-sangat cepat. Nah, ini sebenarnya stage yang sama, tapi kali ini hujan gitu ya. Jadi stage kedua dan stage pertama itu terasa tidak pengulangan gitu. Oke, saya main cepat-cepat saja supaya dalam 10 menit bisa selesai satu stage gitu ya. Saya akan memainkan ini untuk 10 menit. Jadi dalam 30 menit saya akan memainkan 3 game ya. Tadi yang pertama Super Mario World, sekarang Donkey Kong Country. Stage ketiga Reptile Rumble. Reptile Rumble. Jadi musuhnya Donkey Kong adalah buaya gitu ya. Kena Didi, what happened? Ya, kita pakai Didi lagi. Kena lagi. No way. Yes, gentong yang mengkilat-mengkilat itu ada bintang-bintangnya, itu adalah checkpoint. What the hell? Nasib-nasibmu, Didi. Ya, akhirnya kita memenangi stage dengan Donkey Kong. Lalu ini adalah stage air di mana lagunya sangat-sangat luar biasa ikonik. Yang membuat musik di Donkey Kong dan Super Mario Bros 1, 2, 3 dan World sama, yaitu Kenji Kondo. Ya, itu dia teman, jadi satu tim lah dengan Shigeru Miyamoto. Dan di sini Shigeru Miyamoto sebagai expertise konsultan gitu ya. Jadi sangat terasa gradiennya mirip dengan gayanya Nintendo, karena menurut saya dia yang jadi memastikan gitu loh, memastikan gamenya seperti ini gitu. Sekalipun Rareware yang bikin. Makanya ada yang bilang kalau Shigeru Miyamoto adalah bapak Nintendo. Bukan Nintendo itu sendiri, bukan presiden Nintendo saat itu Yamauchi, tapi justru Shigeru Miyamoto yang kreatornya. Alright, ini dia. Kita bergerak ke Barrel Cannon Canyon. Wah, ini dimana banyak
Saya bisa pakai Didi banyak sekali di sini tembakan ya, cannon dari gentong. Nah, cuman saya mau mengambil shortcut di sini karena kalau tidak kita akan terlalu rasanya panjang sekali untuk memainkan stage ini. Cuman saya nggak tahu apakah saya akan berhasil mendapatkan shortcutnya atau tidak. Kalau tidak berhasil ya berarti kita pakai jalan biasa saja, dimana sangat lama karena dari gentong ke gentong. Nah, shortcutnya ada di sini. Kita mesti ke pohon yang ada di kiri dengan menginjak si buaya. Boom! Yes, berhasil. Yes. Ini jauh lebih menghemat waktu. Kita ngelewat semua yang rintangan yang ada di bawah. Oh yeah. Oh yeah. Oke, ini dia bos pertama. Saya masih lebih prefer untuk menggunakan Didi karena Didi cepat. Tapi bukan berarti Donkey tidak berguna. Nanti ada stage-stage di mana Donkey yang diperlukan justru. Kekuatannya Donkey dan panjang badannya dia. Oke, kita ke next judul. Kalau dua judul sebelumnya saya memainkan 2 game eksklusif Nintendo. Sekarang saya memainkan keluaran Konami. Apakah itu? Yes, yaitu the best beat 'em up menurut saya. The best beat 'em up di SNES adalah Teenage Mutant Ninja Turtles in Time. Yes, kita pilih one player mode. Ya, biasanya saya selalu menggunakan Mikey, tapi kali ini saya menggunakan Donatello. Dulu waktu saya kecil juga saya pakai Donatello. Ya, ini jadi ada cerita di awalnya di mana patung Liberty dicuri oleh Shredder. Shredder meminta Krang untuk mengambilnya. Ya, saya sudah sering sekali bikin video ini ya di Alvin Masley Gaming. Ya, Big Apple 3 AM. Wow, jam 3 pagi. Jam 3 pagi biasanya saya sedang menonton bola Liga Champions saat itu. Berarti ini sangat pagi sekali. Ya, wahahaha. Alright, jadi penampilannya seperti ini. Gambarnya benar-benar seperti kartunnya. Dan yang saya senang dari game ini adalah dimana jurus-jurusnya tuh banyak. Ini jadi saya rasa game beat 'em up yang lain sekalipun setelah muncul setelah TMNT, tapi tidak sebanyak jurus TMNT ini. Waduh, begitu tuh rupanya kalau kena. Yeah, musuhnya banyak, benar-benar puas. Dan di sini bisa 2 player mode, main bersamaan. Jadi beda dengan Super Mario World dan Donkey Kong Country yang kalau mainnya tidak bisa bersamaan. Kalau ini bisa bersamaan. Cuman saat ini saya tidak lagi bersama Ryu, jadinya saya tidak bisa mencontohkan main bersama player 2. Dan game ini kita mundur. Kalau tadi Donkey Kong tahun 94, ini tahun 92. Jadi kalau zaman Super Nintendo baru muncul, 1 tahun kemudian baru muncullah ini ya. Grafiknya benar-benar keren seperti dengan yang pernah kita tahu kartun TMNT era yang pertama ya, dimana mereka itu satu sama lain sama, hanya beda pitanya doang. Oh, kesetrum begitu rupanya kalau terkena setrum. Ya, dan by the way, tadi Krang yang menyetrum kita itulah yang mencuri patung Liberty karena memang segede gitu. Ya, dan yang paling ciri khas dari game ini bisa melempar musuh ke layar. Dan lucunya tombol melempar musuh ke layar itu adalah randomly
dengan bisa kejadian dibanting-banting seperti perkedel kanan kiri ataupun hasilnya lempar ke layar gitu. Jadi saya beneran ini saya mencetak aja by feeling untuk ngelempar musuh ke layar. Oke dia di boss pertama namanya Baxter. Jadi kalau bisa lihat ya TMNT Turtles in Time seperti ini, dan kalau dalam 10 menit mungkin saya ancer-ancer bisa dapat 2 stage. Sekalipun stage yang paling saya senang itu stage ketiga di mana mereka naik hoverboard ya. Lalu ada di SeaWorld, cuman ya kayaknya kita nggak akan sampai ke sana kalau untuk 10 menit. Kayaknya perkiraan saya untuk menyelesaikan satu stage di game ini 5 menit. Terutama stage awal. Yeah, tinggal sedikit lagi dan Baxter itu senjatanya mengeluarkan semacam plasma berbentuk tangan. Saya suka bercanda, ini handgun yang sebenarnya handgun. Yeah, lagi. Oh udah, yes. Kawabangga. Alley Cat Blues. Ya, Alley Cat Blues. Alright, kita sekarang ada di LA, ada di Alley Cat Blues, dimana seperti ada di street. Aduh. Nah, tapi beruntungnya kalau misalkan kita ngebanting musuh ke kanan ke kiri, musuh yang terkena bantingan itu langsung sekali one hit kill. Jadi itu berguna sekali. Bahkan saya pernah lihat orang yang memainkan ini di YouTube yang selalu menggunakan itu. Gitu. Justru kalau dilempar ke layar hanya one hit kill memang, tapi untuk satu ninja aja. Sedangkan kalau yang dibanting kanan kiri, kita bisa punya benefit untuk musuh yang lain juga terkena. Waduh, nyawaku tinggal 1. Game ini by the way yang saya suka, paling sering saya mainkan kalau misalnya saya iseng, main Super Nintendo, main apa ya? Oh, main lagi TMNT, Turtles in Time. Saya bahkan dulu sempat punya versi PS3-nya yang bentuknya 3D, cuman hanya tidak sebagus ini feelingnya ini dapat banget. Yang 3D itu seperti mau ngikutin ini tapi tidak kesampaian. Tapi setelah PS3 saya termasuk yang terkena di hack dan akun PSN saya tidak bisa dipulihkan, akhirnya saya tidak bisa lagi memainkan game tersebut ya. Really sad. Sekalipun TMNT yang reshell itu tidak sebagus ini gitu feelingnya, tapi ya so sad saja nggak bisa memainkan versi. Ada yang pernah membuat remake-nya dalam bentuk 3D, dan membuat remake-nya yang 3D itu bukan Konami, tapi Ubisoft Singapura ya. Oke, saya belum mau makan pizza yang gambar bom itu karena nanti tunggu ninja-ninjanya yang lebih susah supaya kita bisa mengambil benefit dari situ. Oke, mana nggak datang kok. Oke nih ya. Yes, at least dapat 2 ninja putih. Ya, jadi setiap ninja juga punya ability yang berbeda. Maksud saya ninja tuh musuhnya ya, bukan turtle-nya ya. Kalau turtle-nya sudah jelas, Donatello, Michelangelo, Leonardo, dan Raphael punya skill yang berbeda berdasarkan kamu bisa lihat juga senjata yang berbeda-beda. Ya ini M-Head by the way, saya lupa tuh M-nya tuh apa ya. M-Head
Dia ini sebenarnya bentuknya robot yang seperti turtle, ya. Jadi turtle tiruan buatan Shredder, dan seperti biasa dia diprogram. Sebenarnya dia bisa skill-skillnya TMNT dia bisa sebenarnya. Cuman di game ini ya paling dia cuma bisa tonjok atau pukul dengan kaki atau tangannya yang bisa memanjang dan menembak. Jadi ya robot aja gitu. Tapi kalau ceritanya saya ingat dia mengcopy skillnya TMNT. Oke, nyawanya tinggal satu. Saya ambil pizza di sini. Saya sengaja tadi sisain pizza itu. Yes, kita menang. Alright. Kawabanga. Yes, kita terusin lagi di SNES Days berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. See you, bye-bye.